Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 7 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu SDN 7 Lawang Kidul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Tetap semangat ya. Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Ya, Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua sudah merelakan waktu istirahatnya. Jadi walaupun malam tetap semangat, merelakan waktu untuk memberikan dukungan kepada saya dalam rangka memenuhi tugas pelatihan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi Bapak Ibu. Jadi saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu semua. Jadi karena mungkin saya lebih dulu mendapatkan ilmu ini, jadi saya ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang sudah saya peroleh dalam pelatihan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi malam ini yang akan kita bahas mengenai budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Ya, Bu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah muncul share screen-nya? Muncul ya? Sudah ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu untuk menghemat waktu, berhubung sudah malam ya Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai desiminasi budaya positif ya Bapak Ibu. Lanjut Ibu Wela. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan forum diskusi kita malam ini, lebih baik kita membuat kesepakatan dulu Bapak Ibu. Jadi kesepakatan ini yang akan kita patuhi selama proses kegiatan ini berlangsung. Jadi di sini saya sudah membuat saya sudah membuat dua pemantik, kesepakatan pemantik. Yang pertama itu menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Itu kesepakatan dari saya. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah kesepakatan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kira-kira? Siapa? Kira-kira Ibu Lucy? Silakan Ibu Lucy. Nah, itu tadi kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan yang semoga nanti sampai akhir kegiatan bisa kita taati bersama ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kan saya tahu mungkin Bapak Ibu sudah sangat lelah, sudah beraktivitas dari pagi tadi, ini udah malam hari, terus aktivitas yang banyak juga di bulan Agustus ini, Agustus ceria ini. Jadi ayo sama-sama Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita senyum dulu Bapak Ibu. Tolong dong kasih senyum terbaik yang Bapak Ibu punya. Senyum tercantik, ayo yuk. Belum, kan belum dihitung. Saya hitung dulu ya. Nanti dulu senyumnya. Ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Mana Ibu senyumnya? Wow, Masya Allah. Senyum. Baiklah Bapak Ibu. Terima kasih untuk senyum terbaik yang Ibu Bapak berikan. Nah, kita langsung saja Bu ya. Kita memulai kegiatan diskusi malam ini. Jadi yang pertama akan saya sampaikan itu mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang terlintas di benak Bapak Ibu apa? Disiplin Bapak Ibu, kira-kira
Adakah Menaati yang berani peraturan, Bu. menaati peraturan? Benar, ada yang lain Bapak Ibu? Itu Bu, tepat waktu. Ya, benar, disiplin tepat waktu. Terus apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Mentaati peraturan, terus tepat waktu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi kita itu sebagai seorang guru yang baik dan seorang guru yang bijak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk supaya budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan baik, kita harus tuh menerapkan konsep-konsep. Jadi ada 6 konsep yang akan kita pelajari malam ini Bapak Ibu. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, kira-kira nih menurut Bapak Ibu, jika mendengar kata disiplin nih, kira-kira apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu disiplin? Teratur. Tertib. Tertib. Teratur, Aturan, Bu. terus tata tertib. Apalagi Bapak Ibu? Ya, jadi mungkin yang selalu kita ingat atau kita pikirkan mengenai kata disiplin itu biasanya peraturan atau tata tertib. Itu selalu yang kita bahas, yang kita ingat. Tapi sebenarnya disiplin positif itu apa sih sebenarnya? Lanjut Bu Wela. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Jadi dengan disiplin positif itu diharapkan siswa itu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut. Nah, yang nantinya dengan disiplin positif juga itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan dari paksaan, bukan dari mengharapkan pujian ataupun takut dengan hukuman. Jadi harapannya murid itu dapat memahami dan menyadari semua berdasarkan motivasi dalam dirinya sendiri. Lanjut. Tentunya disiplin positif itu terkandung dalam 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila, baik dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bernalar kritis. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Lanjut, Wel. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3 konsep atau 3 teori. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi diri atau motivasi kita itu sebagai manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, Wel. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di kelas itu sudah menerapkan mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti sebagian sudah ada dari kita yang menerapkan mengenai keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mengenai keyakinan kelas, kita tuh sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi biasanya di awal tahun ajaran, kita itu membuat kesepakatan bersama atau komitmen bersama yang sama-sama antara guru dan siswa kita buat bersama dan ditaati bersama untuk 1 tahun pelajaran ke depan ya Bapak Ibu. Oke. Untuk keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi biasanya untuk keyakinan kelas itu tidak banyak yang kita tuliskan Bapak Ibu. Jadi misalkan cukup 7 atau 8 peraturan yang harus ditaati bersama. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak mungkin nantinya murid ataupun kita sendiri akan lupa dengan keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas dari kelas saya. Jadi ada 5 keyakinan yang kami buat bersama dan insya Allah akan kami taati bersama Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk. Karena ini kayaknya udah lumayan ini ya, matanya udah merah. Senyumnya udah ke bawah, bukan lagi ke atas kayaknya. Jadi kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breakingnya kita mau ngapain Bapak Ibu? Saya udah siapin ya Bapak Ibu, saya udah siapin ice break. Nyanyi. Boleh. Bu Lia mau nyanyi ya Bu Lia? Atau Ibu Lucy mau nyanyi Bu? Bu Lucy. Saya wakilkan sama Ibu Wela, tapi ya. Oke Bu. Oke. Ini Bapak Ibu, saya sudah siapkan ice breakingnya, ice breaking kecil-kecilan. Jadi Bapak Ibu boleh nanti tebak gambar Bapak Ibu. Jadi boleh nanti kirim nomor rekeningnya aja Bapak Ibu ya. Hore, mantapnya Ibu ini. Oke, tolong ke bawah Ibu ya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Semangat Okta, semangat. Semangat ya. Nah, dari gambar yang pertama tuh Bapak Ibu, kira-kira, tolong Ibu Wela, tolong di zoom sedikit gambarnya Bu. Harimau. Jangan ya. Harimau. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Semangat Sudah ice breaking kita. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga hal yang sudah saya jelaskan tadi, baik dari disiplin positif, sampai yang terakhir, apa tadi Bapak Ibu? Sampai yang terakhir tadi keyakinan kelas. Jadi dari ketiga hal yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu semua bisa tahu apa saja disiplin positif yang harus kita terapkan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang nantinya diharapkan muncul secara internal dari diri murid. Jadi bukan dari luar tapi dari dalam diri murid. Jadi yang akhirnya murid tadi bisa berperilaku positif sesuai panggilan hati. Jadi bukan sesuai takut karena hukuman ataupun untuk meminta pujian, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi itu sedikit mereview yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjut. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita semua ini manusia juga kan, Bapak Ibu ya. Walaupun kita guru-guru hebat ini, kita kan termasuk manusia juga. Jadi kalau misalnya nih, saya tanya, kira-kira nih kebutuhan dasar ibu atau ibu itu butuhnya apa nih Bu? Ibu siapa ya? Ibu Feni, coba. Kira-kira apa sih Bu? Ibu butuhnya tuh apa Bu? Butuh apa Bu? Butuh diperhatiin nggak Bu? Iya, butuh diperhatiin Bu, kasih sayang. Iya Bu ya, butuh diperhatiin. Terus Ibu Lucy kira-kira butuhnya apa nih Bu? Kebebasan. Butuh kebebasan. Ya. Bebas. Terus
Ada lagi Bu Ani mungkin? Bu Asmiani, butuh apa Bu? Oh iya benar, butuh makan. Ya saya juga sih manusia, pasti butuh makan ya Bu ya, benar Bu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kira-kira nih kebutuhan ini jika tidak bisa kita penuhi, apa sih yang akan terjadi Bapak Ibu? Ibu nih, misal nih, apalagi yang ibu-ibu nih, kalau kebutuhannya, apalagi tuh Bu Penny tadi, butuh diperhatiin katanya kan. Kira-kira kalau suaminya nggak merhatiin gimana Bu? Iya Marah Bu. pasti kan Bu? Marah dia, Bu. Cemberut, pasti ngambek, ya kan? Ngambek. Marah pasti kan? Iya. Jadi Bu, next dulu Bu Wela. Nah, jadi Bapak Ibu semua, itu pasti kita akan lakukan. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, Bapak Ibu. Jadi sama seperti murid kita, Bapak Ibu. Jadi ketika seorang murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu terjadi dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Sama seperti kita. Jadi, baik murid maupun guru, jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, pasti akan melakukan yang namanya perbuatan di luar nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran, Bapak Ibu? Jadi, dalam pelajaran pun, jika misalnya nih di kelas ada seorang anak yang misalnya tidur nih di kelas atau terus menguap di kelas. Kira-kira itu kenapa? Pasti ada alasannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang dari diri anak tersebut yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu, lanjut. Nah, menurut teori Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Jadi benar yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa kita butuh untuk makan, butuh untuk bebas, butuh untuk diperhatikan, butuh untuk diberikan kasih sayang. Jadi itu benar. Begitupun dengan anak Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya punya kasus Bapak Ibu yang mungkin ayo kita pecahkan sama-sama nih Bapak Ibu. Jadi di sini Ibu Zulaika itu adalah guru wali kelas 6 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy Bapak Ibu. Jadi beberapa anak itu telah mengeluhkan kalau Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi Ibu Zulaika ini, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan? Dan menurut Ibu, kira-kira apa sih alasan Tommy melakukan itu? Kira-kira nih Bu, apa sih yang akan kita lakukan nih sebagai guru? Misalnya nih, kita memiliki murid yang memaksa meminta bekal temannya nih Bu. Apa yang akan kita lakukan? Melakukan pendekatan Bu, yang pastinya dengan Tommy. Melakukan pendekatan, benar Bu Lucy. Bagaimana Bu cara melakukan pendekatannya Bu, kira-kira Bu? Ya, menanyakanlah Bu, mengapa dia seperti itu. Tuh Bu, kita carikan jalan keluarnya yang pastinya. Iya, betul sekali Bu Lucy. Jadi yang pasti yang harus pertama kali kita lakukan, kita panggil dulu kan anaknya ya Bu. Kita lakukan pendekatan, kira-kira kenapa sih si anak bisa melakukan hal tersebut, ya kan Bu? Yang nantinya mungkin dia akan membuat alasan-alasan, ya kan? Alasan-alasan apa sih yang dilakukannya, gitu kan? Lanjut Bu Wela. Nih, jadi mungkin nih ya, Tommy tadi memiliki alasan yang pertama, misalnya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang
berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jadi ini kemungkinan alasan yang dilakukan oleh Tommy. Jadi karena dia tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, jadi dia meminta bekal temannya. Untuk apa? Karena kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya tadi tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Makanya dia melakukan hal-hal atau perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang kedua, Ibu Wela. Nah, alasan Tommy yang kedua. Ini kemungkinan ya, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin alasan yang kedua karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin si Tommy tadi tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang tuanya, dari teman-temannya. Jadi, karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, makanya dia mencari hal-hal atau cara-cara supaya kebutuhan dia itu terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, harus bisa mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, alasan Tommy itu mungkin karena temannya tadi takut dengan dia, jadi menuruti semua keinginannya, Bapak Ibu. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, jadi mungkin Tommy itu ingin merasa teman-temannya itu takut dengan dia, jadi dia merasa Tommy itu ingin berkuasa, Bapak Ibu. Lanjut, Wel. Yang keempat, alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kelima, Nah, untuk alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng. Jadi ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi untuk alasan-alasan ini mungkin saja Bapak Ibu dilakukan oleh anak didik kita. Nah, kita sebagai guru itu harus tahu cara untuk menyelesaikannya. Sama juga berlaku di pelajaran, Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, seperti yang kata saya tadi, ada anak yang tidur di kelas nih, misalnya. Kira-kira itu kenapa, Bapak Ibu? Nah, kita itu harus tahu cara menyelesaikannya. Yang pertama, kita itu harus tahu kebutuhan apa sih kira-kira yang tidak terpenuhi oleh anak ini. Mungkin salah satunya kenapa dia tidur, karena bosan mungkin. Bosan kenapa? Bosan mungkin cara mengajar kita mungkin terlalu monoton menurut anak didik kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan apa? Banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Misalnya kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, Bapak Ibu. Kan banyak caranya, Bapak Ibu. Itu bisa kita penuhi, Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah mengajak dialog, Bapak Ibu. Jadi, sesuai dengan materi selanjutnya yang akan saya sampaikan itu mengenai posisi kontrol restitusi. Lanjut, Ibu Bella. Nah, jadi Bapak Ibu kayaknya kalau mendengar kata kontrol restitusi itu kayaknya baru ya kita dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu nih, masih adakah ya Bapak Ibu? Masih ada ya Bapak Ibu ya.
Kira-kira posisi kontrol itu seperti apa Bapak Ibu? Pengendalian diri. Bu, Iya. mantau. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pengendalian. Jadi betul sekali. Jadi posisi kontrol itu adalah cara kita mengendalikan orang, ya. Tapi untuk mengendalikan orang itu juga ada aturannya Bapak Ibu. Jadi ada aturannya, ada tata caranya agar tepat sesuai dengan prosedurnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi kalau secara teori, posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Jadi biasanya posisi sebagai penghukum itu dilakukan dengan menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir Bapak Ibu. Terus kata-katanya tuh biasanya kasar Bapak Ibu. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu akan langsung kita hukum tanpa kita tahu apa masalahnya, tanpa kita tahu apa alasannya. Ya hukum saja langsung. Jadi misalnya nih kata-katanya seperti kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya di posisi penghukum. Tapi kira-kira apakah hal tersebut baik dilakukan? Bapak Ibu, apakah dengan seperti itu siswa akan menuruti kita Bapak Ibu? Atau apakah dengan seperti itu, apakah siswa itu akan paham dengan kesalahan mereka? Tentu tidak Bapak Ibu. Pastinya nantinya dampaknya siswa akan menyepelekan Bapak Ibu dan akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi dengan kita sebagai penghukum itu tidak akan membuat anak menjadi lebih baik. Yang kedua, ada yang namanya pembuat rasa bersalah. Jadi di sini kita sebagai pemegang kendali itu membuat seolah-olah anak itu merasa bersalah. Jadi biasanya kita akan bilang dengan lembut. Dan kita akan bilang seperti ini misalnya, kamu tuh harusnya kan tahu ibu ini capek nak, jadi tolong dong. Nah misalnya tuh seperti itu Bapak Ibu. Nah tapi apakah lagi kira-kira seperti itu adalah hal yang tepat yang kita lakukan? Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu? Tentunya tidak ya Bapak Ibu, karena nantinya setelah kita melakukan hal tersebut, siswa biasanya akan merasa rendah diri Bapak Ibu. Lanjut. Yang ketiga itu adalah posisi kita tuh sebagai teman Bapak Ibu. Jadi biasanya kita posisi sebagai teman itu biasanya membuat alasan-alasan untuk murid. Jadi kita memposisikan murid kita itu sebagai teman. Misalnya nih, kita akan bilang ke murid kita dengan ayolah lakukan demi ibu nak, atau masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah membantu. Nah itu jadi kata-kata yang seperti itu nantinya akan membuat murid itu merasa ketergantungan. Jadi mereka akan terus maunya diperlakukan sebagai teman, karena mungkin dengan diperlakukannya mereka sebagai teman, mereka merasa dekat dengan kita. Tapi terkadang siswa atau murid itu jika sudah dekat, maka mereka akan lupa posisi mereka itu sebagai apa. Ya kan Bapak Ibu? Nah, hal tersebut nantinya jika dilakukan terus-menerus akan membuat siswa itu tidak mandiri, membuat siswa lemah dan bergantung kepada kita Bapak Ibu. Yang keempat itu sebagai pemantau.
Jadi biasanya sebagai pemantau kita akan menghitung dan mengukur berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, kita hanya akan melihat peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, Bapak Ibu. Nah, jika ini kita lakukan secara terus-menerus, dampaknya nantinya murid hanya akan menaati peraturan karena takut akan hukuman, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kesadaran dari dalam diri mereka untuk berbuat atau melakukan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada yang namanya posisi manajer. Jadi posisi manajer ini mungkin sedikit sama, hampir mirip dengan posisi pemantau. Tapi bedanya di sini kita akan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu kepada murid. Kira-kira mengapa mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai tersebut. Jadi untuk posisi manajer Bapak Ibu, kita itu nantinya akan membuat murid mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki dirinya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu, dari kelima konsep posisi mana sih yang menurut Ibu, Bapak itu sangat dianjurkan yang harus kita lakukan nih dari kelima tadi Bapak Ibu, kira-kira? Emang manajer. Manajer yang terakhir. Ya benar. Benar sekali Bapak Ibu. Bagi teman itu bagus. Ya, jadi benar sekali Bapak Ibu. Jadi yang sangat dianjurkan Bapak Ibu untuk kita sebagai guru itu adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, ini akan ada hubungannya atau posisi manajer ini bisa kita lakukan dengan menerapkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk posisi sebagai manajer ini, kita dapat berbuat sesuatu bersama murid, Bapak Ibu. Kita bisa mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, untuk posisi manajer itu bisa kita terapkan dengan yang namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai segitiga restitusi. Lanjut, Ibu Bella. Bapak Ibu, jadi melalui segitiga restitusi ini kita bisa menerapkan 3 langkah Bapak Ibu untuk menangani murid kita atau siswa kita. Jadi segitiga restitusi ini dipercaya bisa membuat siswa itu akhirnya tergerak untuk memperbaiki kesalahannya. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut. Oke, untuk menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi, Bapak Ibu, biasanya untuk menstabilkan identitas itu ciri-cirinya kita selalu memberikan kata-kata yang misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau anak dapat kalau anak mendapatkan kalimat itu dari kita nih Bapak Ibu, pastinya murid kita itu akan merasa nyaman untuk
berdiskusi, untuk ngobrol dengan kita. Jadi sebagai guru itu kita bisa langsung tidak bisa langsung marah-marah gitu Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita marah, nantinya anak-anak itu tidak akan mau mengungkapkan pendapatnya. Lalu nantinya dia akan membuat alasan-alasan yang bohong. Karena bagaimana dia saja tidak nyaman untuk ngobrol dengan kita, tapi kita sudah marah-marah. Pasti nantinya dia akan menjadi pembohong ulung. Nah, pembohong yang akan mencari cara untuk menutupi semua kesalahannya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat dia nyaman dulu, membuat dia terbuka, ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh murid Bapak Ibu, tapi kita itu mencoba menyelami kira-kira ke arah batin mereka, kira-kira mereka tuh nyaman dulu nih ngobrol dengan kita. Ya, jadi bukan membenarkan yang mereka lakukan, jadi Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya dari hal tersebut adalah itu tadi, kita bisa membuat anak terbuka Bapak Ibu, dan membuat anak itu percaya dulu kepada kita. Lanjut Ibu Wela. Lanjut lagi. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu sudah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah ngobrol nih tadi dengan anak, mereka sudah percaya, kita yang selanjutnya kita lakukan itu memvalidasi, kira-kira membuat anak itu memahami kesalahannya apa sih, ya kan Bapak Ibu? Kira-kira dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita tahu dengan jelas alasan kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Jadi itu fungsi atau tujuan mengenai validasi tindakan yang salah. Lanjut Wel. Lanjut. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tujuan dari menanyakan keyakinan adalah kita tidak mendekati apa yang harus dia lakukan, tapi dia sendiri Bapak Ibu. Dia sendiri yang menyebutkan kira-kira ya apa sih yang harus dia lakukan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya Bapak Ibu. Jadi di sini kita Bapak Ibu tugasnya sebagai guru itu menuntun anak tersebut supaya mereka mengetahui kira-kira hal apa sih yang harus mereka lakukan mengenai komitmen yang sudah dibuat di awal kelas. Jadi kita tidak menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh mereka, tapi mereka sendiri itu bisa sadar dan bisa tahu kira-kira apa sih yang akan mereka lakukan untuk memecahkan masalahnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi mereka perasaan itu timbul dari diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Bukan dari kita, bukan dari luar. Jadi benar-benar timbul dari dalam diri mereka, Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan tuntunan dan menguatkan dari nilai-nilai yang mereka sebutkan nantinya, Bapak Ibu. Lanjut Bu Ella.
Oke. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi dari keenam capaian konsep ini Bapak Ibu, diharapkan budaya positif itu bisa muncul Bapak Ibu di sekolah kita ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk menerapkannya, caranya yang pertama tadi agar positif nilai itu muncul dari diri siswa, kita bisa buat dulu yang namanya apa tadi Bu? Keyakinan kelas ya Bu ya. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ada yang belum membuat keyakinan kelas, boleh dilakukan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Ya, karena kan kita kalau SD kan semuanya wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Nah, kesepakatan itu nantinya disepakati antara murid dan guru dan dilakukan bersama-sama, disepakati bersama dan ditaati bersama-sama Bapak Ibu. Nah, itu gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengontrol mereka kalau nanti mengalami sebuah persoalan ya Bapak Ibu. Jadi misal muncul persoalan, ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua bisa menanganinya dengan 3 tahap. 3 tahap apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama kita ketahui dulu kebutuhan dasar manusia, kenapa sih dia melakukan itu. Yang kedua, baru kemudian kita itu menempatkan posisi kontrolnya Bapak Ibu. Dan barulah menerapkan yang terakhir, yang tadi Bapak Ibu, menerapkan yang namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikannya. Jadi itulah pengimbasan konsep budaya positif yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi diharapkan sekolah kita nih, SDN 7 Lawang Kidul, bisa menjadi sekolah yang betul-betul memiliki nilai positif, yang unggul, dan bisa diterapkan secara menyeluruh di lingkungan sekolah kita. Sehingga murid kita nantinya terjauh dari yang namanya nilai-nilai negatif. Dan yang ada adalah nilai positif ya Bapak Ibu. Jadi harapan kami begitu, demikian Bapak Ibu, harapan yang ingin saya capai Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya, semoga bisa menginspirasi dan selanjutnya Ibu, Bapak, saya akan memberikan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Sesi tanya jawab, barangkali mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada saya. Silakan Bapak Ibu sampaikan kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu kira-kira apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya persilakan Bapak Ibu. Oke Bapak Rindi. Silakan Bapak Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi mungkin saya di sini ingin menanyakan perihal dari materi disiplin positif yang sudah disampaikan Ibu Alinda. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana bila kita sudah melakukan disiplin positif di dalam kelas, siswanya tidak melakukan disiplin positif tersebut. Sudah kita ulangi beberapa kali menjelaskan, tetapi siswa tersebut masih tidak melakukan hal yang sudah kita berikan pelajaran disiplin positif tersebut. Bagaimana solusinya dari Ibu Alinda? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Rindi atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya Bapak ya. Jadi mengenai siswa yang sudah dibuat keyakinan kelas Pak ya, di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas belum Pak? Untuk di kelas sudah dibuat keyakinan kelasnya. Untuk membuat keyakinan kelas kemarin, kira-kira Bapak sudah melibatkan anak dalam membuat kesepakatan kelas, atau kesepakatan kelas itu hanya dibuat oleh Bapak, Pak? Sebelumnya saya izin tanya dulu, Pak. Kalau untuk melibatkan siswanya sudah dilibatkan, tetapi hanya mayoritas saja yang memperhatikan dan memberikan masukan dari kesepakatan kelas tersebut. Ada siswa yang tidak mendengarkan dan
tidak peduli dengan apa yang kita sudah sampaikan. Oke, jadi Bapak, jadi kan untuk kesepakatan kelas itu Pak, awalnya itu kita buat itu berdasarkan komitmen bersama, ya kan Pak. Jadi mungkin kita cari tahu dulu Pak. Yang pertama kan yang pasti pendekatan dulu nih kepada siswa atau murid kita yang melakukan apa ya istilahnya tuh menyalahi peraturan ya Bapak. Jadi kita itu harus tahu betul dulu. Kira-kira nih saat membuat kesepakatan kelas kemarin itu apakah semua siswa itu benar-benar mengutarakan pendapatnya dengan baik atau tidak. Jadi kan seperti yang Bapak sampaikan hanya mayoritas itu hanya anak-anak itu saja yang menyampaikan pendapatnya. Nah, jadi kan di sini kita tahu Bapak. Jadi dari yang disampaikan anak atau yang diutarakan, mungkin siswa tersebut merasa dia tidak ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Jadi biasanya sih yang namanya anak-anak nih Pak ya, kalau mereka sudah menyampaikan pendapat mereka yang lalu kita setujui dan kita tuliskan, biasanya mereka itu akan mengingat Bapak Ibu. Jadi makanya untuk keyakinan kelas itu harus dibuat berdasarkan komitmen bersama. Jadi semua ya warga kelas itu harus terlibat. Kita sebagai guru dan seluruh anak didik kita di kelas tanpa terkecuali. Jadi biasanya apa yang mereka sampaikan itu akan mereka ingat Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana jika mereka sudah menyampaikan tapi mereka juga yang menyalahi komitmen tersebut. Nah, tugas kita nih sebagai guru, tadi kita yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari tahu dulu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari diri anak tersebut. Jadi kita harus tahu dengan jelas dulu kebutuhannya apa. Ya, kita bisa melakukannya dengan posisi apa tadi Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer, ya kan? Posisi manajer dengan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi Pak, benar-benar dari awal. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu anak tersebut. Ya, kira-kira kenapa Nak? Jangan kita langsung kita salahkan. Jadi kita jangan menjudge anak tersebut, kamu salah. Tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ajak ngobrol dulu supaya mereka bisa merasa dekat dengan kita, merasa nyaman dengan kita. Lalu kita tanyakan. Yang kedua kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi nantinya anak tuh kan kalau sudah nyaman Pak, kita tanya dulu Pak, alasannya apa? Kenapa Nak kamu seperti ini? Jadi nanti pasti dia akan mengungkapkan nih kira-kira misalnya kan apa, pasti dia akan mengungkapkan. Karena yang pertama dia udah nyaman dulu nih sama kita, udah terbuka. Nah, yang terakhir saat dia sudah menyadari kesalahannya, alasannya apa dia melakukan itu, yang terakhir kita melakukan yang namanya kita menanyakan keyakinan kelas tadi Pak, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama tadi. Kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa sih yang sudah dia langgar? Gitu kan, biarkan dia menjawab sendiri, biarkan dia menyadari sendiri kesalahannya. Jika dia sudah paham, baru kita akan tanyakan kira-kira untuk ya mengatasi hal tersebut apa sih yang harus dia lakukan. Jadi kita cuma menuntun saja Pak, jangan kita langsung kamu tuh harusnya seperti ini Nak, kamu harusnya seperti ini. Itu tidak akan membuat mereka sadar. Jadi kita hanya menuntun dan memberikan dorongan supaya anak tadi bisa membuat atau memecahkan masalah yang dia lakukan. Jadi mungkin itu. Dan nantinya setelah itu kita akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak tersebut, Pak. Mungkin itu, Bapak. Oke, terima kasih jawaban dari Bu Alinda. Saya agak kurang terlalu sabar ya menghadapi siswa.
Iya, selanjutnya Pak. menjadi sangat Kita nih, lebih apalagi guru seru SD kan dan kita, Pak. menyenangkan lagi. Iya. Jadi pokoknya namanya kita guru ya, Pak. Guru SD apalagi sabar-sabar, Pak. Karena kan namanya guru SD apalagi ya, Bapak Ibu semuanya yang kita hadapin tuh kadangan bukan anaknya saja kan, Bapak Ibu ya. Kadangan orang tuanya, ya kan, ikut pengennya seperti ini, pengennya seperti itu. Karena namanya anak-anak biasanya orang tuanya itu lebih apa ya namanya ya, lebih perhatian ya kalau ke anak SD ya. Jadi maunya ikut nih untuk perkembangan anak-anaknya. Ya, jadi Bapak Rindi mungkin itu tadi yang apa namanya yang harus kita lakukan ya, Pak. Jadi dari Bapak Ibu nih yang lain kira-kira apakah ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Boleh nih. Kita kan di sini diskusi Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan boleh. Siapa Ibu Lucy, Bu? Oke, Bu Lucy. Ya, Bu Lucy silakan Bu Lucy. Saya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baiklah ya Bu. Ya. Saya di sini tidak banyak, saya cuma ingin menyampaikan hasil yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu jelaskan di sini kan. Mungkin bagi kami guru mungkin ada yang belum pernah melakukan yang namanya membuat kesepakatan lah. Jadi setelah Ibu menjelaskan di sini, jadi akhirnya kami mungkin tergeraklah untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas itu. Terus ada lagi solusi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, memberikan masukan buat kami kan sebagai seorang guru itu bahwa di setiap masalah di dalam kelas itu pasti ada solusinya gitu. Jadi apa yang sudah Ibu jelaskan malam ini sangat berguna dan sangat membuat kami tergerak untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih lebih mendekatkan diri lagi kepada anak didik kita, bahwa anak didik kita itu butuh motivasi, butuh pendekatan yang lebih baik lagi gitu. Saja Iya. Bu mungkin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lucy. Jadi menurut Bu Lucy itu apapun yang kita lakukan intinya pembelajaran itu harus berpihak pada anak ya Bu ya, berpusat pada anak. Maksudnya gitu kan Bu Lucy ya? Ya, Iya. betul. Itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi kira-kira pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin kita akan cukupkan sampai sini ya Bapak Ibu, karena mengingat waktu ini sepertinya sudah menunjukkan pukul berapa ini Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi mungkin kita cukupkan saja sampai sini Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu sudah pukul 10 malam ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang akan beraktivitas lagi setelah ini kan ibu-ibunya mungkin atau bapak-bapaknya ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua karena ya menyempatkan waktunya untuk saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini atau kita lakukan malam ini nantinya mendapatkan balasan, mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, Amin. sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Oke? Kita foto bersama dulu. Coba pose terbaiknya Bapak Ibu. Saya mau lihat Bapak Ibu. Formal dulu Bu Wela ya. 1, 2, 3. Gitu ulang. 1, 2, 3. Lanjut boleh. Posenya mana Bapak Ibu? Pose. Cantik-cantik dong. 1, 2, 3. Oke dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.